Pesona Azmat Travel and Tour Services. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di Pisau Trips. Kali ini bersama Pesona Azmat Travel and Tour Services. Kita masih di Mesir dan kita akan melihat salah satu gereja yang paling tua di dunia, yaitu Gereja Gantung. Gantung? Ya, Gereja Gantung. Atau Gereja Koptik Santa Perawan Maria di Mesir. El Mualaka. El Mualaka ya. Ya, yang artinya gantung. Gereja ini dibangun pada abad ketiga. Dan lokasinya berdekatan dengan Gereja Santo Sergius dan Santo Bacchus. Tempat tinggal Tuhan Yesus dan keluarga pada waktu mengungsi di Mesir. Nah, kenapa dinamakan gantung? Selamat mengikuti. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, klik the bell, like, share, dan comments yang bagus-bagus di bawah ini. Pesona Azmat, ketemu lagi. Kita berada di depan Benteng Romawi atau Benteng Babylon. Bapak Ibu, abad 1 sebelum Masehi, Kaisar-Kaisar Romawi, mereka membangun seperti niat Benteng Romawi sekitar seluruh daerah Babilonia supaya mereka bisa menjaga ibu kota dengan baik. Ini bagian yang masih ada atau sisa bangunan Benteng Romawi yang masih ada sampai sekarang. Bangunannya seperti menara yang tulisannya Menara Romawi atau Roman Tower. Seharusnya ada satu kiri, satu kanan. Di antara dua-duanya ada sepertinya gerbang, Bapak Ibu ya. Kalau waktu damai bisa dibuka, orang bisa masuk keluar. Kalau waktu perang bisa tutup supaya ibu kotanya bisa dijaga dengan baik. Hari ini tidak dipakai lagi sebagai benteng, tapi hari ini dipakai sebagai monumen sejarah terkenal yang sudah berumur 2100 tahun. Di atas benteng Romawi ini ada satu gereja yang sangat terkenal di Timur Tengah dan di seluruh benua Afrika yang namanya Gereja Gantung. Mari kita ke Gereja Gantung, kita naik nanti. Semua tamu kita, tamu Pesona Azmat yang datang ke Mesir, selalu kita berdiri di tangga-tangga sini, lalu kita foto dengan Ibu Angel di depan Gereja Gantung. Bapak Ibu, yang depan kita ini adalah Gereja Gantung. Seperti kalian bisa lihat, dua menara, di atas dua-duanya ada salib Tuhan Yesus. Ini tempat di mana kita grup foto. Orang baru dengar kata Gereja Gantung, dia merasa ada yang tergantung sini atau ada sesuatu. Tapi Bapak Ibu, ini disebut Gereja Gantung karena gereja ini dibangunkan oleh Ratu Helena di atas dua menara dari bagian benteng Romawi yang tadi kita lihat, Bapak Ibu. Tambah bakai fondasi, tambah bakai dasar, Bapak Ibu, atau gak ada dasarnya, gak ada fondasi. Mereka cuma bakai dua menara Romawi yang bangunannya bulat, tinggi, lalu mereka susun kayu dari pohon korma, dan itu yang terjadi dasar gereja. Lalu gereja dibangunkan di atas dua-duanya. Jadi gereja ini disebut Gereja Gantung karena gak ada dasarnya. Nanti kita masuk ke gereja Bapak Ibu dan kita akan lihat desain gereja seperti apa. Ayo, mari kita masuk. Kaisar Konstantin Agung, dia yang izin ibunya Ratu Helena membangun gereja ini biar jadi tempat paus atau patriark di gereja Ortodoks, supaya sesudah ibu kota Mesir pindah dari Alexandria ke sini, jadi katedral juga pindah dari Alexandria ke sini. Lalu ini menjadi tempat patriark kami atau paus kami di gereja Koptik Ortodoks. Berarti gereja ini Bapak Ibu sudah berumur 1800 tahun. Kira-kira ini adalah gereja tertua di seluruh kota atau di seluruh negara Mesir, Bapak Ibu, seperti kalian bisa lihat dari motif-motifnya, desainnya, marmer dan tulisan-tulisan yang kita bisa lihat. Kalau kita masuk ke dalam juga Bapak Ibu, kita akan lihat ada 110 ikon Bunda Maria, Tuhan Yesus, Saint George, dan ikon-ikon orang-orang terkenal, orang suci terkenal di gereja Koptik yang sekarang sudah berumur beberapa ratus tahun. Zaman dahulu Bapak Ibu belum ada speaker, jadi Romo harus naik atas satu bangunan yang cukup tinggi supaya semua bisa dengar. Zaman dahulu dalam bahasa kami bangunan itu namanya mimbar. Jadi mimbar yang dalam bahasa Indonesia itu diambil katanya atau namanya dari bangunan yang depan kita, Bapak Ibu. Mari masuk ke depan, Bapak Ibu, coba lihat.
Yang unik di mimbar ini, tempat di mana Paus selalu naik ke atas dan kasih khutbah supaya semua bisa dengar suaranya, adalah lambang yang di belakang tiang-tiang beler di sini, Bapak Ibu. Kalau kita hitung di sini ada 13 tiang beler, pasti ada maknanya, Bapak Ibu. Tiang beler paling ujung yang paling depan itu yang berdiri sendiri, itu adalah lambang dari Alkitab Suci, namanya batu bonjuru. Kalau kita baca Alkitab Suci, Injil, kita bisa tahu yang batu bonjuru di Alkitab adalah Tuhan Yesus. Jadi ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus depan, dua besaran atau dua tiang beler yang berikutnya, satu buat Bunda Maria, satu buat Santo Yohanes. Karena waktu Tuhan Yesus disalibkan atas kayu salib, dia pernah bicara sama ibunya. Dia bilang, ibu, inilah anakmu. Dia bilang kepada Yohanes, inilah ibumu. Jadi Bapak Ibu, 3 tiang beler depan, sisanya 12 dari jumlah 15. Ini adalah lambang atau simbol 12 murid Yesus. 10 yang warna putih, ada satu abu-abu dan satu hitam. Dari syarah Alkitab, Bapak Ibu, kita bisa tahu yang hitam itu adalah bagian hati yang hitam, Bapak Ibu. Orang yang pernah betrayal Tuhan Yesus, yang abu-abu itu pasti itu namanya Yudas Iskariot, yang abu-abu itu adalah Petrus yang tidak kali pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Depan tradisi kami, Bapak Ibu, Koptik atau Kristen di Mesir, kita selalu puasa 9 bulan setiap hari sebelum dapat komuni, Bapak Ibu. Komuni atau misa selalu dibuat atas altar itu di bagian timur. Semua altar di gereja Koptik berada di bagian timur karena kita percaya Tuhan Yesus dilahirkan di bagian timur. Kalau Mesir di barat, Israel, Bethlehem ada di timur. Jadi kita waktu misa ibadah harus menghadap ke arah timur. Dan juga orang Majus, waktu mereka melihat bintang Tuhan Yesus, bintang itu datang dari timur. Jadi kita percaya matahari terbang dari timur. Jadi yang kasih terang buat bumi, sinar cahaya buat bumi adalah matahari. Yesus adalah cahaya kita dan terang kita. Jadi karena itu waktu ibadah kita harus menghadap ke arah timur. Di timur, Bapak Ibu, ada altar dan depan altar ada 2 elemen yang hanya ada di gereja Koptik saja, Bapak Ibu, tidak ada di mana-mana. Itu adalah telur. Coba Bapak Ibu, ini satu bola putih, satu lagi bola putih. Itu apa yang sama Bapak Ibu yang mengatakan ini? Itu adalah telur burung onta. Wah, orang dengar telur burung onta disimpan di gereja buat apa? Itu ada maknanya, Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab suci, kita bisa dengar. Kalau burung onta bertelur nggak seperti ayam. Ayam bertelur duduk atas telurnya untuk bisa beranak. Tapi burung onta, kalau bertelur, dia taruh telurnya di pasir. Lalu dia tetap menjaga telurnya terus supaya bisa menjaga anaknya. Lalu Bapak Ibu Koptik ingat, kalau burung onta bisa menjaga telurnya begitu, pasti Tuhan kita, ayah kita ada di sorga, kita anaknya di bumi, dan Tuhan menjaga kita terus. Oleh karena itu kata jangan khawatir, jangan takut, sudah pernah masuk di Alkitab Suci 365 kali, Bapak Ibu. Satu setiap hari setahun, Bapak Ibu. Kita bisa lihat satu lambang lagi, Bapak Ibu, adalah ikan. Di mana-mana orang bisa lihat ikan, Bapak Ibu. Ternyata ikan dalam bahasa Mesir kuno, dalam bahasa Yunani adalah iktos. Kenapa iktos, Bapak Ibu? Karena huruf-huruf pertama dari kata ikan itu dari satu kalimat Isus Christos Penisti Ben Sutir, artinya Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Lalu Bapak Ibu, ikan atau iktos menjadi lambang orang Kristen pada abad 1, abad 2 sampai Kaisar Konstantin Agung, dia yang cari dan ketemu salib Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus disalibkan atas kayu salib hanya 9 jam, bukan 9 bulan, Bapak Ibu, maaf ya. Tadi kita puasa 9 bulan, tadi pasti salah Bapak Ibu, tapi kita puasa 9 jam saja sebelum dapat komuni. Ini yang tadi kita lihat dari luar, bagian dari benteng Romawi. Ini salah satu menara Romawi, seharusnya ada 2, satu kiri, satu kanan, dan sekarang dua-duanya ada di bawah gereja, Bapak Ibu. Jadi gereja gantung, disebut gereja gantung karena nggak ada fondasinya, Bapak Ibu, nggak ada dasarnya. Coba lihat di bawah ini sudah kosong.
Ini benteng Romawi yang bulat, di sini satu, di sana satu. Lalu mereka susun kayu bohong korma. Ini yang hitam itu Bapak Ibu ya. Sekarang sudah berumur 1800 tahun. Disusun di atap dua menara Romawi. Kemudian itu jadi dasar daun ini Bapak Ibu yang jadi dasar gereja. Kemudian gereja dibangunkan di atas dua-duanya. Jadi gereja ini disebut gereja gantung. Gereja tertua yang masih berdiri di tanah Mesir sekarang sudah 1800 tahun. Gereja gantung, gereja yang sangat unik. Saya ajak semua ikut Besona Asmat, semua ikut Ibu Angel ke Mesir. Mari kita melihat gereja tertua di benua Afrika. Terima kasih Bapak Ibu. Nah teman-teman, sekian dulu jumpa kita di video ini. Dan kita akan berjumpa kembali di video yang lain, mengunjungi tempat-tempat yang menarik lainnya di Mesir. Terima kasih. Bye.